Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Bangsawan, kelas 5B STM Persebaya 1, Kota Makassar. Kali ini kita akan belajar tentang penyakit, alat, peredaran darah, dan juga cara mencegahnya atau merawatnya juga. Pertama, hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Kedua, darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 atau 60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Ketiga, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Keempat, jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Kelima, varies. Disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Keenam, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala dalam darah sukar, membeku saat terjadi luka. Ketujuh, leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Kedelapan, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah yaitu trombosit dan keping darah. Penderita harus segera dilarikan ke rumah sakit. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Pertama, gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu jadinya hipertensi dan jantung koroner. 3. Faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya jika orang tua menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.